Halo Sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Newbie. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang tutorial aplikasi. Nama aplikasinya adalah Homer Pro. Nah, langsung aja kita buka. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan dalam bidang energi dan kelistrikan ya. Ini digunakan untuk merencanakan pembangkit listrik berdasarkan kebutuhan listrik di masa yang akan datang. Jadi nanti aplikasi ini dia mencari nilai terbaik dari kombinasi pembangkit ya, kombinasi pembangkit, contoh misalnya PLTS sama PLTA gitu. Mencarikan nilai yang terbaik kira-kira untuk memenuhi kebutuhan listrik sekian besar, kira-kira berapa kapasitas yang dibutuhkan oleh PLTS-nya berapa, PLTA-nya berapa. Contoh seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan. Nah sobat, mungkin sobat yang berada di bidang energi dan listrik sudah mengetahui ya aplikasi ini. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial secara sederhana aja. Semoga sobat semua bisa memahami dan mengerti serta menerapkan ya, baik di lingkup pekerjaan, hobi maupun di lingkup penelitian. Langsung aja, ini aplikasinya saya udah buka. Jadi aplikasi Homer Pro ini ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar ya. Teman-teman nanti bisa pilih, terserah. Kalau versi berbayar tentu pasti akan fitur lebih banyak ketimbang yang versi gratis. Baik, di sini saya akan mencoba melakukan tutorial ya. Kalau misalnya teman-teman buka atau membuka aplikasi ini munculnya kayak gini. Kita bisa pilih setup asisten atau take a tour atau melihat contoh file yang ada di dalam Homer Pro. Tapi kali ini kita nggak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan simulasi atau tutorial tanpa harus diasisten oleh Homer Pro. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini aplikasinya terbuka. Nah, di sini sobat bisa isi dulu nama proyeknya sobat. Jadi sobat misalnya dalam lingkup pekerjaan, misalnya mau merencanakan pembangkit ya di masa yang akan datang gitu di lingkup pekerjaannya sobat. Nah, sobat bisa menamakan dulu proyeknya. Misalnya di sini saya namakan apa ya? Tutorial Homer gitu ya. Nah, tutorial Homer Pro. Nah, teman-teman nanti bisa satu. Nah, nanti teman-teman bisa menamakan sendiri. Nah, ini contoh misalnya penulisnya Sobat Newbie. Nah, teman-teman bisa nanti tuliskan semua. Nah, di sini ada pilihan lokasi. Nah, ini lokasinya teman-teman bisa geser-geser aja sih. Nah, lokasi ini menentukan apa? Nanti lokasi ini karena kita misalnya pengen energi terbarukan kan masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda, ya kan? Untuk energi terbarukannya, contohnya misalnya mataharinya, sinarnya berbeda antara Indonesia sama Amerika. Nah, karena itu kita harus menentukan lokasinya juga. Nah, contoh misalnya saya ambil lokasi di mana yang paling oke, mungkin sekarang lagi hot isu Kalimantan ya. Kalimantan lagi pembangunan besar-besaran kan ya. Gimana ya? Kalimantan Timur lah ya kan. Di Kalimantan Timur di sini dekat pesisir pantai. Oke. Di sini contoh, kita ambil misalnya daerah sini, daerah Kalimantan Timur. Teman-teman nanti bisa tentukan sendiri. Kalau butuh detail yang lokasi lebih detail lagi bisa di zoom out, zoom in, sorry. Nah, ini bisa. Nah, oke. Kalau udah, ya saya di sini saja lah kira-kira ya, dekat jalan. Nah, kalau udah biarkan aja seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik resource. Nah, resources-nya di sini resource klik. Kalau diklik, klik aja semuanya. Nah, ini saya pilih yang ini aja, kemudian ini pilih, kemudian di download. Nah, klik download. Nah, udah terdownload berarti filenya udah. Ini oh ya, ini waktunya dipilih ya, maunya di waktu bagian Indonesia apa. Contoh misalnya di sini. Di Kalimantan Wita ya, Wita kita tetap berarti plus 8 Kuala Lumpur, berarti pilih yang ini. Oke, sekarang setelah kita udah namain, kemudian pilih lokasi, kita isi discount rate, inflation rate, annual capacity shortage, sama lifetime projectnya berapa tahun. Nah, saya jelasin sedikit aja. Discount rate ini, dia ini adalah persentase turunnya nilai barang. Jadi contoh misalnya, kita beli laptop seharga 20 juta di tahun ini. Nah, nanti tiap tahun kan harga barangnya bakalan turun. Nah, turunnya berapa persen sih? Nah, ini turunnya, kalau diskon rate-nya 8%, berarti turunnya tiap tahun 8%. Jadi nanti kalau laptop itu di tahun ke-10, berarti turunnya 8% tiap tahun, sampai dengan tahun ke-10 turun terus 8%.
Cara hitungnya bukan 8 kali 10 ya, tapi setiap tahun turun 8%, artinya dipangkat ya. Tahun pertama pangkat 1, tahun kedua pangkat 2 gitu. Itu cara ngitungnya. Kemudian inflation rate. Nah, jadi inflation rate ini ya kita tahu ya, nilai inflasi. Setiap tahun kan barang atau apapun, biaya bahan bakar apa segala macam kan biasanya ada biaya inflasinya berapa persen. Nah, ini contoh biaya inflasinya kenaikannya di sini dari settingan Homer 2%. Kemudian ini yang ketiga, annual capacity shortage. Nah, ini adalah besarnya kapasitas yang tidak bisa dilayani oleh sistem. Simpelnya begini. Contoh misalnya suatu daerah dia kebutuhan listriknya 1 megawatt. Nah, tapi sistem atau pembangkitnya cuma bisa melayani 0,8 megawatt, artinya ada selisih 0,2 megawatt. Nah, itu disebut capacity shortage. Nah, annual capacity artinya capacity shortage tahunan. Artinya dalam 1 tahun berapa total kapasitas yang tidak bisa dilayani oleh pembangkit. Gitu. Berapa total kebutuhan listrik ya? Berapa total kebutuhan listrik yang tidak bisa dilayani kebutuhan pembangkit. Sobat bisa isi 0, bisa juga bisa isi berapapun nilai yang sobat inginkan gitu, tergantung kebutuhan perencanaan dari sobat semua. Nah, ini yang terakhir project lifetime. Project lifetime ini adalah panjang proyeknya berapa tahun. Misalnya bisa 10 tahun, 20 tahun. Kalau di sini disarankannya 25 tahun oleh Homer Pro. Nah, discount rate sobat semua bisa cari di Bank Indonesia, inflation rate juga bisa cari di Bank Indonesia. Jadi sobat bisa carilah datanya ini semua, nilai ekonominya. Nah, udah kalau teman-teman udah isi semua ini saya coba discount rate sekarang kalau nggak salah sekitar 6% ya. Kemudian inflation rate sekitar 2,5. Nah, ya asumsikan seperti ini aja. Untuk annual capacity shortage saya bikin 0 aja, project lifetime-nya saya bikin 25 tahun deh. Atau 20 tahun aja deh, nggak usah lama-lama kayak gitu. Boleh 40 tahun tergantung parameter teman-teman ya, maunya project berapa tahun. Nah, kalau udah isi semua, sekarang yang pertama dilakukan adalah nih, Homer Pro udah kasih saran yang pertama bikin dulu add load ya atau beban listrik. Nah, ini kita oke aja langsung. Teman-teman polanya mau pilih ya, polanya mau pilih komersial, industrial, atau blank. Nah, karena di sini saya punya datanya, kalau teman-teman nggak punya datanya, ya ini bisa pilih apa namanya, ini pola ya, residensial ini bukan berarti beban, tapi polanya seperti ini. Kemudian kalau komersial polanya seperti ini pola per jamnya dalam 1 hari. Industrial pola per jam dalam 1 hari seperti ini. Nah, karena saya punya datanya, saya pilih blank aja. Tapi kalau misalnya sobat semua nggak punya datanya, pilih aja. Misalnya di daerah sobat kebanyakannya rumah, ya udah pilih residensial. Atau kebanyakannya kantor-kantor, pilih komersial. Atau kebanyakannya pabrik-pabrik, pilih industrial. Gitu. Atau kebanyakannya daerah-daerah organisasi, pilih community. Jadi tergantung kebutuhan sobat semua ya dalam sobat merencanakan pembangkit yang diinginkan. Kalau saya pilih blank aja karena saya punya datanya. Nah, udah pilih oke. Nah, kemudian saya pilih ini. Udah muncul halaman seperti ini dinamain. Misalnya listrik sobat. Nah, gitu ya. Saya namain aja nih supaya nggak sulit nanti mendeteksinya. Listrik sobat. Nah, kalau udah klik ini show almonds ya. Nah, ini datanya bisa kalau teman atau sobat semua punya, bisa langsung copy paste aja dari datanya sobat. Kalau sobat nggak punya, bisa pakai metode yang tadi. Nah, ini ada weekends, ada weekday. Tapi karena saya nggak punya data weekday ya, weekend saya asumsikan saja weekday sama weekend sama ya. Nah, ini saya buka dulu datanya. Nah, ini datanya. Nah, ini data listrik di satu daerah lah. Listrik di satu daerah, rata-ratanya, rata-rata dalam 1 bulan selama 24 jam. Nah, jadi Januari, setiap jam 24.00 ini, atau jam 24 ini rata-ratanya 312 kW ya, ini satuannya kW ya. Nah, begitu sampai dengan Desember rata-ratanya. Bulan Januari berapa, rata-ratanya Februari berapa, sampai dengan Desember rata-ratanya berapa. Dari jam ke 00 sampai jam ke 23.00. Nah, tapi ini kan kebutuhan listrik di 2024. Nah, sedangkan kalau kita ingin merencanakan sesuatu, itu artinya kita harus memproyeksikan dulu, ya kan, memproyeksikan kebutuhan listrik di masa depan. Nah, ini adanya 2049, oh berarti 25 tahun. Nanti kita ubah aja di Homer Pro-nya 25 tahun. Nah, ini kebutuhan listrik selama 25 tahun ke depan. Nah,
Berarti sobat semua harus memproyeksikan dulu nih, kalau misalnya kita mau melakukan simulasi di Homer Pro. Jadi kita proyeksikan dulu beban ke depannya, baru datanya kita gunakan ini, tinggal copy paste aja ke Homer Pro-nya. Tinggal Ctrl C ke sini. Weekdays pilih, paste. Weekends-nya dia otomatis terisi. Yang sama karena kita ini ya. Copy change to weekend, kita centang, dia akan otomatis terisi. Kalau kita nggak centang, dia nggak bakal otomatis terisi. Nah udah nih, udah terisi semua kan? Oke, kalau sudah kita oke aja. Nah, langsung berubah dia seperti ini modelnya. Saya coba zoom ya, perbesar ya. Yang berubah ini dia, polanya seperti ini. Nah, polanya ini kalau kita lihat mirip-mirip sama pola residensial yang tadi ya. Kita lihat ini kan jam tertingginya di jam 19 kayaknya. Nah, oke, kita sudah isi semua. Nah, kita mau isikan variasinya nih. Variasinya artinya dari data yang kita inputkan, kita mau ada sedikit variasi lah dalam 1 tahun, nggak sama persis dengan data yang kita input. Oke, kita inputkan dalam variasi hari per harinya. Ini kan rata-rata per harinya dalam 1 bulan. Yang kita inputkan kan, kita ulangi lagi, ini kan rata-rata per jam dalam 1 bulan, ya kan? Nah, kemudian kita variasikan lagi rata-rata per harinya berapa. Misalnya contoh, anggaplah 10% aja. Atau janganlah, 5% aja perbedaannya. Nah, terus time step-nya berapa persen? Anggaplah 3%. Kayak gitu. Teman-teman bisa, ini hanya untuk memvariasikan ya, supaya nilainya berbeda. Nah, kalau teman-teman punya datanya lagi, lebih bagus. Nah, setelah itu, pilih ini, scale annual average KWH per day. Nah, ini kan baseline ini artinya data yang kita inputkan. Nah, scale ini data yang akan disimulasikan. Nah, kalau teman-teman mau mensimulasikan semuanya, artinya kalau teman-teman di daerah tersebut kebutuhan listriknya 2 MW, mau nih disimulasikan secara 2 MW 2 MW-nya, ya udah samain aja. Tapi kalau misalnya cuma 1 MW aja kira-kira yang mau disimulasin boleh. Nah, di sini saya asumsikan semuanya aja karena kebutuhan listrik kan selalu berkembang. Jadi saya isi semuanya aja, kita samakan persisnya. Kita isi samakan dengan yang ini nih. Ke average KWH per day. Kayak gitu. Sorry, kelebihan. 2381 ini titik. Oke. Oke. Oh, sorry. 23. Oke. Nah, oke, jangan sampai salah ya. Seperti ini. Udah kan? Nah, kalau udah, ya udah nggak usah nggak usah bingung. Jadi teman-teman langsung aja isi yang seperti saya contohkan seperti ini. Nah, tipe bebannya apa? AC atau DC? Pilih. Nah, kalau saya biasanya kan di Indonesia kebanyakan pelanggannya ada di beban AC, di listrik AC. Ya udah pilih AC. Kalau udah, setelah itu tunggu, sebelum ke situ kita lihat ternyata dari data yang saya masukkan, dia beban tertingginya ada di bulan November. Nah, nanti teman-teman bisa coba analisa lah lebih lanjut. Saya cuma mencontohkan aja tutorialnya. Nah, selanjutnya add power source. Nah, add power source ini kita masukkan genset atau generator, atau bahasa listriknya pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD disingkat. Kita mau pilih apa nih? Genset tipenya seperti apa? Ada 10 kW, ada 25 kW, 100 kW, 500 kW, 1 MW. Ya, ini fixed capacity, artinya nggak bisa diubah nilainya. Kayak gitu. Ada yang generic small genset, medium small genset. Size-nya bisa kita pilih sendiri. Nah, atau kita pilih complete katalog coba. Nah, ini ada banyak tipenya. Terserah sih teman-teman mau yang seperti apa, pilih yang kayak gimana, silakan. Nah, kalau saya di sini saya coba aja pilih ini aja, medium. Generic medium genset. Nah, pilih aja ini. Oke, saya add generator. Kemudian, nah ini udah muncul ya. Ini udah muncul. Anggaplah ini generator 1 ya. Kemudian saya namakan gen 1. Nah, begini biar nggak bingung. Nah, dinamain dulu nih, kan biar nggak bingung. Nah, ini kan harganya masih dolar ya, sedangkan kita di Indonesia maunya rupiah. Nah, cara ngubahnya di sini. Pilih project, kemudian pilih economic, kemudian habis itu ganti ke Indonesia. Nah, oke. Kalau sudah, kembali lagi ke halaman tadi. Mana tadi? Oh, ini klik aja di sini. Klik di sini, di logonya klik. Nah, ini udah rubah.
Nah, di sini saya udah punya datanya nih. Nah, saya punya datanya, harga komponen. Nah, ini ada nih generator, saya punya datanya. Nah, datanya didapat dari mana? Tentunya dari tempat yang ada di sini ya, dari contoh lokasi yang ada saya coba cari, kemudian harganya cari di internet aja banyak, kayak gitu. Nah, cuma di sini kita lihat, kita lihat dulu bebannya. Nah, bebannya ini kan, kebutuhan listriknya, kita lihat di sini nilai tertingginya, peak-nya ini kan 1,4 ya, 1,4 MW. Nah, artinya kebutuhan generatornya berapa yang dibutuhin. Contoh di sini saya, ya udah saya generator nggak usah semuanya bisa memenuhi kapasitas lah. Saya coba simulasiin aja. Generatornya 1000 aja, nanti yang lain disupport oleh PV baterai. Nah, tapi sorry ini konverter. Nah, tapi masalahnya nanti takutnya kalau misalnya cuma 1000, kalau misalnya terjadi sesuatu sama sistem, sama PV-nya atau baterai rusak. Nah, sistem nggak bisa disuplai sama generator, artinya ada 400 kW yang nggak bisa disuplai oleh pembangkit. Kalau misalnya kita cuma pakai genset 1000. Nah, di sini coba aja saya di sini kan yang ada harganya 1000, tapi di sini saya maunya 2000 aja. Jadi saya pilih di sini 2000 kW. Kemudian harganya. Nah, ini kan harga 1 MW ya. Harga 1000 kW. Nah, kita kali 2 aja. Sini kali 2. Nah, ya udah, masuk deh di sini. Nah, kalau udah tinggal copy ini juga. Ah, untuk capital cost. Nah, untuk replacement cost samain aja sama capital cost. Asumsi nilainya sama. Nah, untuk biaya operasional. Nah, ini kan biaya operasional ini rupiah per jamnya. Nah, di sini adanya rupiah per tahun. Ya udah, berarti ini tapi kan ini untuk 1000 kW ya. Berarti kita kali 2 dulu. Ini kali 2. Kali 2. Kemudian ini 2000 ya. Ini dibagi saja dengan 24 jam, dibagi hari dulu 365 dibagi 24. Nah, ini berarti rupiah per jamnya segini kebutuhannya. Oke. Oke, udah input nih data cost-nya. Kemudian setelah itu kita input sizing-nya. Nanti ini yang akan disimulasikan oleh Homer Pro. Nah, pilih aja. Contoh misalnya di sini kan kapasitas maksimal 2000 kW ya. Ya udah saya maunya dia beroperasi di 500, 1000 di 2000 sama 2000. Nah, itu. Jadi nanti Homer Pro akan memilih kapasitas mana yang paling tepat nih, yang memiliki harga paling baik, kayak gitu contoh. Janganlah paling kecil ya, segini aja cocok. Oke, ini nggak usah 2000 lah, jangan terlalu tinggi, karena kan nggak mungkin mesin beroperasi secara full ya, berarti 1500 aja lah, 75%-nya. Nah, kayak gitu. Oke, 1500. Nah, terus ini teman-teman isi ini, minimum load ratio, berarti pembangkit generatornya minimal di 25% dari beban, dari kebutuhan listrik. Lifetime-nya 15.000. Nah, ini harga fuel price-nya berapa? Nah, fuel price-nya kita isi dulu nih. Di sini ada tadi di filenya. Nah, di sini saya pilih 12.000 ya. Sinilah 12.000 di sini. Oke. Kalau udah oke aja. Ini 12.000. Ini udah. Nah, ini udah cukup. Seperti ini aja untuk input generator nih. Udah, teman-teman kalau punya pengetahuan lebih bisa disesuaikan saja. Nah, kalau saya secara sederhana seperti ini. Kemudian selanjutnya isi ini, add renewable energy source, input energi baru terbarukan. Nah, saya klik ini. Nah, di sini saya pilihnya PV ya. Tapi kalau teman-teman atau sobat semua punya pembangkit energi terbarukan lain, misalnya kayak wind, boleh. Tapi pilih aja sini, ada tab komponen, pilih wind turbine. Nah, pilih boleh, ataupun misalnya ada hidro, silahkan teman sobat semua kalau punya datanya semua ya. Tapi di sini karena saya punyanya kebetulan ingin merencanakan PLTS atau PV, ya saya pilih PV. Nah, PV saya pilih apa? Contoh di sini saya maunya generate flat PV aja yang ada bawaan dari Homer Pro-nya. Tapi sobat bisa pilih semua sih, terserah. Di sini ada berbagai macam jenisnya kok, sesuai dengan kebutuhan yang sobat inginkan. Nah, saya add PV aja. Nah, kapasitas per panel ya. PV kan kapasitas per panelnya ini saya biasanya 0,25 kW aja. Nah, untuk capital cost-nya untuk 0,25 kW segini nilainya. Jadi per panel harganya sekian. Replacement cost samain aja.
Nah, untuk biaya per tahunnya di sini saya ada datanya segini nilainya. Input aja. Set. Nah, oke, kalau udah directing factor sesuaikan sama spek dari PV-nya, kemudian umurnya sesuaikan dengan spek. Nah, di sini saya umurnya 25 tahun aja, di ratingnya 80%, yang ngikutin bawaan Homer. Nah, kemudian busnya di mana? AC atau DC? Biasanya kan kalau PV di DC ya, jadi kita pilih PV DC. Nah, ini kita namain aja. Di sini namanya mungkin PLTS ya, PLTS ini PV1. Oke, biar nggak bingung. Nah, sizingnya seperti apa? Nah, ini sizingnya nih bisa kalau misalnya yang Homer Pro, kita bisa menggunakan Homer Optimizer. Tapi kalau yang gratis, teman-teman biasanya cuma bisa menggunakan search space. Nah, kita pakai versi gratis aja, search space. Nah, ini kapasitas PV yang diinginkan berapa kira-kira? Maunya pertama misalnya 0 ya, berarti dia nggak beroperasi sama sekali. Yang kedua misalnya maunya berapa? 500. Yang ketiga 1000 misalnya. Ya kan? Yang keempat misalnya 2000. Nah, yang kelima misalnya 4000. Nah, gitu. 4000 kW. Nah, jadi nanti Homer Pro akan mencari nilai apakah 500 yang paling bagus, apakah 1000 kW yang paling bagus, apakah 4000 kW yang paling bagus, nanti dia akan cari nilai yang paling bagus. Nah, kemudian udah, setelah itu ada muncul lagi add converter. Nah, converter harus diisi karena untuk mengubah dari DC ke AC. Nah, masukin converter, klik aja di sini, klik. Nah, saya pakai sistem converter aja. Kalau teman-teman punya semua datanya, silahkan pilih sesuai yang dibutuhkan. Speknya saya namakan converter 1 ya. Converter 1 ini con 1. Oke. Nah, kapasitasnya berapa? Nah, di sini saya punya data converter, cari-cari untuk 1000 kW harganya sekian. Nah, kira-kira yang dibutuhin berapa kW nih? Nah, karena tadi kan beban puncaknya itu 1474 kW atau 1400 kW. Nah, itu Homer converter harusnya di atas itu. Jadi asumsikan 1500 lah. Ya kan? Nanti tapi kita masukkan harga ini aja dulu. Harga ini kita masukkan aja, ini 1000 kW. Ini harganya sekian. Ini sekian. Nah, biaya operasionalnya kita anggap aja 0. Karena kan biasanya cuma dibersih-bersihin aja kalau konverter ya. Nah, sama dijaga kelistrikannya supaya nggak rusak. Nah, kemudian karena kita versi gratis, kita pilih set space aja. Nah, yang beroperasi maunya berapa? Saya maunya 1000 boleh, kemudian 1500, kemudian 2000, kemudian 4000 juga, samakan sama PV-nya. Nah, ini udah kita pilih nih, search space-nya udah, untuk converter udah, PV udah, generator udah. Nah, tinggal kita coba run. Oh ya, diperhatikan juga di converter lifetime-nya di sini saya pilih 15 tahun ya, sesuai dengan spek bawaan Homer Pro. Kalau sobat semua punya spesifikasi masing-masing, silahkan disesuaikan. Nah, sekarang udah coba semua, kita coba calculate. Nah, calculate untuk melakukan perhitungan. Nah, kita tunggu. Nah, dilihat sini, hasilnya terlihat. Nah, untuk sistem yang menang atau sistem yang paling bagus adalah menggunakan generator 1 dengan operasi 1500 kW, ya kan? Kemudian yang kedua, PV1 dengan 1000 kW, kemudian converter dengan 1000 kW. Nah, generator kalau dasarnya yang base arsitekturnya dengan generator aja 1500 kW. Nah, di sini dilihat sistemnya. Nah, ternyata kalau dengan cuman generator doang, tanpa PV, dia itu biaya operasionalnya tuh BPP-nya atau biaya pokok produksinya, dia sebesar 4.200 per kWh. Sedangkan kalau misalnya dengan tambahan PV, artinya generatornya dikurangin pemakaiannya, dia 4.000 per kWh, artinya lebih murah. Nah, di sini dilihat simple payback-nya, artinya sistem ini mengalami payback keuntungan itu di tahun ke-7. Jadi pertama biaya investasinya lebih tinggi kemudian berjalan terus, ya kan, sesuai dengan diskon rate-nya. Akhirnya di tahun ke-7 dia balik modal. Jadi sebesar di tahun ke-7 balik modalnya. Seperti nah, ini secara sederhana melakukan simulasi. Nah, kalau dilihat tadi kan secara desain kita nggak ada baterai ya. Tadi kembali desain. Nah, coba kalau mau ditambahin baterai seperti apa? Kayak gitu. Contoh misalnya saya tambahkan baterai. Nah, di sini baterai, pakai baterai standar ya. Tapi kalau mau pilih banyak pilihannya, terserah sobat sesuai dengan yang dibutuhkan. Add storage, kemudian
saya pilih ini aja, apa namanya baterai satu aja. Oke, sekarang saya cari harga yang ada sudah disediakan. Nah, ini kan kapasitas baterai 24 kWh ya, sedangkan di sini umumnya cuma 1 kWh doang nih, kapasitasnya 1 kWh, berarti kita sesuaikan aja. Berarti harganya ini kita bagi 24 kWh, ini juga kita bagi 24 kWh. Nah, ini yang kita masukkan. Oke, product placement-nya samain aja, ONM-nya kita masukkan. Nah, lifetime-nya berapa tahun? Ya sesuai dengan spek ya. Di sini mungkin 10 tahun ya. Throughput-nya 800 per kWh. Nah, subspace-nya pilih aja. Misalnya maunya string ini berarti ini ya, jumlah dari baterainya. Misalnya saya maunya 50, 150, 200, 500, 400, 300. Nah, kayak gitu. Jadi, nah, kalau udah kasih masuk, coba kita simulasi lagi. Nah, jadi semakin banyak komponen, simulasinya pasti akan semakin lama sih, karena dia kan banyak probabilitasnya. Nah, lihat. Nah, ternyata dengan penambahan baterai pun sebanyak 300, dia nggak terlalu beda jauh ya untuk tingkat harganya. Tapi dia timbal payback-nya lebih cepat di 6,9 tahun. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Ini kalau misalnya kita menggunakan third space ya, pakai Homer yang versi gratis. Coba kalau misalnya kita menggunakan versi Pro-nya, kita pakai coba ini ya, Homer Optimizer. Kita pilih Homer Optimizer, kita pilih Homer Optimizer. Untuk generator dia nggak ada pilihan Homer Optimizer, kita pilih yang ada saja. Kemudian coba kita running lagi. Gimana hasilnya? Nah, pasti akan lebih lama nih kalau menggunakan Homer Optimizer. Gitu. Tunggu aja. Kayak mungkin sekitar 1 menit, 2 menitan lah. Kita tunggu, nanti mungkin videonya akan saya skip ya ke hasilnya, ini sambil menunggu. Oh, udah muncul ternyata, nggak perlu menunggu lama. Nah, kalau kita menggunakan Homer Optimizer, artinya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Homer Pro, ternyata sistem yang terbaik itu generatornya beroperasi di 1500 kW, PV-nya di 6078 kW, baterainya di 392, kemudian konverternya di 1500 kW. Nah, ini lihat ternyata sistemnya jauh lebih murah, ya kan? Jauh lebih murah. Nah, dia dari 4.200 tadi, dia sekarang hanya 3.400. Tapi memang simple payback-nya di 9 tahun. Tapi tidak masalah, karena project lifetime kan 20 tahun. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, di 3.400. Nah, kalau untuk melihat detailnya, nah, Homer Pro dia nggak hanya menyediakan di cuman yang nilai terbaiknya aja, tapi menyediakan opsi lainnya. Contoh ini opsi yang cuman generator doang. Ini opsi yang tanpa PV. Ini opsi yang tanpa baterai. Ada opsi-opsinya. Jadi, mana yang mau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhan ini ya udah berarti dicek nih biaya investasinya berapa, kemudian BPP-nya biaya pokok produksinya berapa, kemudian nanti berapa kapasitas yang harus dibangun. Nah, untuk melihat lebih detail bisa lihat di sini. Simulation detail. Nah, simulation detail ini bisa dilihat, kita lihat langsung aja ke elektrikalnya. Contoh misalnya di sini. Nah, ini berarti PLTS dalam 1 tahun menghasilkan 8 juta kWh per tahun. Generator 1,7. Nah, jauh ya, PLTS jauh lebih besar ketimbang generator. Kayak gitu. Nah, padahal beban yang disuplai ini sebesar 8,7 juta kWh per tahun. Nah, di sini unmet electrical load-nya 0 karena tadi annual capacity shortage-nya dibuat 0. Jadi di sini 0, kemudian di sini energi yang tidak tersalurkan, bukan. Energi berlebih, excess electricity itu energi berlebih. Jadi dari pembangkit listrik yang dihasilkan energinya berlebihan sebesar 3.400.000 kWh per tahun gitu. Nah, renewable fraksinya ini 80%. Kayak gitu. Kemudian ini cash flow-nya kalau misalnya secara keuangan teman-teman mau analisa. Nah, selain faktor keuangan dan elektrikal juga nih faktor emisi. Nah, dari PLTD yang dibuat, ini emisi yang dihasilkan begini nih. Nilainya yang dihasilkan dari hasil simulasi. Nah, kalau teman-teman nanti atau sobat semua mau membatasi nilai emisinya bisa. Jadi sobat tinggal beralih ke project, kemudian pilih emisi. Nah, di sini pilih aja limit emisinya berapa. Sehingga nanti pasti produksi PLTD-nya atau generatornya pasti lebih kecil lagi. Tapi saya di sini nggak punya ilmu terkait lingkungan, jadi teman-teman lingkungan mungkin nanti bisa komen ya, di komen ataupun memberikan pengetahuan lainnya. Seperti itu. Jadi
Seperti itu untuk simulasi sederhana menggunakan Homework Pro, ya lumayan setengah jam ya untuk menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat semua untuk rekan-rekan baik yang masih kuliah maupun yang sudah di dunia bisnis pekerjaan ataupun untuk penelitian. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya tadi ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share, and comment. Apalagi kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan di-share. Semoga video-video lainnya bisa lebih bermanfaat lagi. Semoga teman-teman merasakan manfaat dari video-video ini dan juga video-video lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Sobat Newbie.